Tuh, Sambil udah tuh. sambil ini lah ya. Malam. Wow, udah 30 orang. Welcome teman-teman yang baru masuk. Ana udah di sini ya. Halo Ana. Halo. Halo. Secara lebih dekat. Gulam sudah di sini. Ayo, Kai sudah di sini. Siti. Yoi. Halo Ibu Siti. Ibu Angel. BTW guys, aku mau coba sebentar. Lebih jelas mana suaranya? Iya ya. Menurut aku sih mending tadi sih Lam daripada ini terlalu dekat. Mendingan tadi iya. Oke, siap. Mendingan gak usah ada sampean, Mas. Retweet. Welcome everyone, teman-teman yang baru masuk. Rama udah di sini. Halo Rama Bandung. Halo, Kak Halo. Jenny Medan. Berasa piskem anjir. Partai ya Rama ya, aku tadi dan sekarang. Ini ada generasi lama nih, Tommy Priyandaru. Hah? Suaramu, Ton. Munculkan suaramu, Ton. Bang Kristen ini orang siapa ini? Orang siapa? Sumpah Pemuda, Rama. Halo. Percaya. Iya, suara Bang Riston pecah, Bang. Halo, sudah nggak? Udah bagus, Kak? Better. Itu maksud saya ada Tony itu. Tony ini generasi training pertama 2012. Wah, Mas Tony, halo. Ayo suaramu, Tony. Mana suaramu, Tony? Selamat datang ke Dia masih mood dia. Harusnya Tony tuh yang jadi narasumber. Iya, tapi nggak pernah muncul dia lagi. Udah lama dia. Lagi soalnya. Jadi nggak masuk. Pasti ini Sewindu ini akan membuat dia aktif lagi nanti. Hey, Tony, kamu diomongin nggak muncul-muncul? Halo Tony. Jangan. Ada nggak apa dia mungkin? Lagi pergi dia mungkin di mood. Kita sapa satu-satu dulu ya. Halo Yuli. Halo Mas Tony. Halo Tia. Nggak jelas Jen suara kamu Jen. Ini jelas. Ini jelas nggak? Nggak jelas. Mendem suaramu. Halo? Mabok dong. Belum. Halo, salam pisah. Mendem. Oke, sudah 9.30. Sip, kok mendem lagi? Udah mendem. Oh, mungkin karena sambil mainin musik. Jadi mendem. Dibedain. Jangan main-main lah. Halo teman-teman. Jelas? Mendem lagi. Selanjutnya diserahkan kepada si. Nah, ini lah hilang lagi. Halo, suaranya udah bagus nggak? Sudah. Siapa itu yang? Udah Kak, udah paten. Cek, masuk nggak suaranya? Masuk. Oke. Jadi kok masuk. Bergema.
Nyanyi lagi dikit ya. Bella bang. Tolong ini pemateri yang satu ini jangan tangannya, tolong tangannya. Oh, tangannya mau pamer gelang YPC. Betul Pak, ini Maksudnya, kan kita ngeliatin tahun 2015 Pamer. sampai sekarang Pamer. masih ada gitu. Iya, Itu angkatan tanda- tua gitu pamer. Pamer kok Itu pamer tua. gaya cewek itu loh yang di dagu. Pamer gaya cewek yang di dagu loh tangannya. Oh, iya. Halo Gloria. Mau malon ta? Malon tak Halo, Gloria. Halo Gloria. Yang mau presentasi menang wae dulu, menang. Lo kan menyapa, Bang. Menyapa. Itu jauh-jauh dari Poso itu Gloria. Oh iya. Gulam, Oi. keren tuh studionya. Oh, ya, Boleh mantap pinjem dong. nggak? Pinjem Boleh dong. nggak studionya? Mampirlah ke studio, kita syuting. Oh ya, siap. Halo Bang Gulam. Siapa tuh? Gloria. Ya Allah, siapa tuh gaya banget Bang, ya Allah. Kan kagak lihat tadi. Gloria ada di Ya gila. Gloria ada udah. Yang sembuh mau bebas. Tolong itu Akbar As. Muhammad Rauful Hadi Syarifuddin 2016. Yang nasehat teman siapa itu? Mohon maaf saya Akbar. Oh, Nasihat Masya Allah. Nasihat teman. Padahal nggak pernah nasihatin Akbar mah. Woi, Rama, gitu. woi. Woi, apa cuy? Gak jadi udah. Rahmat dipanggil Mau live Gulam. udah. Rahmat Ada dipanggil lu Gulam. live ini. Ayo kan ini Buluk moderatornya banget kapan muncul gue. Dan Baik teman-teman semua, kita mulai ya. Karena waktunya udah 19.33. Oke, mulai. Oke. Oke, kita mulai. Salam Shalom. Shalom pisang. Kalau bisa lah. Salam Salam. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa baik. Alhamdulillah. Cuman bosen doang. Alhamdulillah. Ini moderatornya bisa ditampakin muka. Nah, iya bener. Kasih di kameranya. Kasih di kameranya. Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga di masa pandemi seperti ini kita semakin kuat dan diberi semangat untuk menghadapi new normal ke depannya. Nah, Amin. teman-teman, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 8 tahun YIPC atau Sewindu YIPC, di mana malam hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menyongsong hari ulang tahun YIPC yang ke-8 pada tanggal 12 Juli nanti. Oke, tepuk tangan dulu. Yeay. HBD. Nah, sebelum memasuki acara pada malam hari ini, alangkah lebih baik kita buka dengan doa terlebih dahulu. Nah, doa kali ini saya undang untuk Kak Jenny, perwakilan dari teman-teman Kristiani, dan Kak Rahmat dari teman-teman Muslim. Dipersilahkan. Terima kasih Siti untuk kesempatannya. Baiklah teman-teman, untuk memulai acara kita akan memulainya dengan doa. Saya akan mewakili teman-teman Kristiani. Mari kita berdoa teman-teman. Ya Allah, kami sangat bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman Peacemaker dari berbagai regional di Indonesia dalam rangka pembukaan menyambut Sewindu komunitas kami YIPC Indonesia. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini bisa berkumpul, kami semua dalam keadaan sehat
Dan kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkahi acara kami dari awal sampai akhir. Dan kiranya melalui acara ini kami semakin bersemangat, saling melatih hubungan yang baik sebagai keluarga di YPC Indonesia. Dan kami semakin siap untuk berkarya di tempat kami masing-masing nantinya selepas acara ini. Terima kasih ya Tuhan, diperbolehkan dalam nama Al-Masih kami. Amin. Ya teman-teman, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka menyongsong Sewindu YIPC Indonesia. Kami juga bersyukur meski tak dapat berjumpa secara fisik, kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bersua secara online. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami sebagai sebuah komunitas, sebuah keluarga di YIPC yang saling mengisi dan melengkapi, menebar harmoni dan menepis segala caci maki. Allahumma aftah lana abwabal khair, abwabas salam, abwaban ni'mah, abwabal ilma, abwabas sihah wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan, kedamaian, kenikmatan, ilmu pengetahuan, kekuatan, kesehatan, wahai Zat yang maha membuka tabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih untuk Kak Rahmat dan Kak Jenny. Sebelum masuk ke acara selanjutnya dan lebih dalam lagi, izinkan saya memperkenalkan diri karena wajah-wajah baru. Jadi nama saya Siti Diawidi Rozia, bisa dipanggil Siti dari YIPC Regional Malang. Nah, teman-teman, Sewindu YIPC ini adalah di mana masa 8 tahun atau hari ulang tahun kita yang ke-8 dan lebih tepatnya genap pada tanggal 12 Juli nanti. Rangkaian acara ini adalah wadah untuk refleksi dan evaluasi selama kita bergerak dalam YIPC. Refleksi dan evaluasi ini diharapkan dapat memberi masukan-masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki dan mengembangkan YIPC sebagai rumah keberagaman yang ada di Indonesia dan menjadi wadah bagi generasi muda untuk terus belajar bersama yang dipersiapkan untuk membawa perubahan perdamaian bagi diri sendiri dan lingkungan. Jadi acara ini dikemas sedemikian rupa bukan hanya untuk malam ini saja, tapi kita akan ketemu di setiap minggu sampai tanggal 12 Juli nanti. Nah, kebetulan pada malam hari ini tema kita adalah How You Dare Part 1. Nah, sebelum kita masuk ke talk show lebih dalam lagi, malam hari ini telah hadir inisiator YIPC Indonesia. Selamat datang untuk Bapak Ayi Yunus Rusiana dan Bapak Andreas Jonathan. Selamat malam Pak Ayi dan Pak Andreas. Salam Bisalum. Malam Kakak. Halo, bisa. Salam bisalam. Salam bisalam. Salam salam. Salam bisalam. Siti di mute. Kok hilang? Kok hilang? Udah kedengeran ya. Untuk yang pertama, Pak Ayi, kami
persilahkan untuk memberikan sambutan kepada kami semua. Monggo Pak Ai. Oh ya, terima kasih Dia. Salam Bisalum semuanya. Salam Salam Bisalam. Kalau jawab harus di-unmute dulu ya. Saya sangat senang bisa bergabung malam ini di perayaan Sewindu itu ya, diskusi berseri dalam rangka Sewindu. Ada 50 orang yang gabung di Google Meet ini, dan mungkin di IG dan YouTube ada sekitar 50.000 orang yang mengikuti kumpulan ini. 8 tahun ini menurut saya cukup. Kalau manusia itu ya sudah bisa berdiri, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, banyak hal yang bisa dipelajari, jadi cukup lama, tapi mungkin terlalu singkat untuk berbuat kebaikan, untuk menyebarkan perdamaian, untuk menggagas interfaith dialogue, mungkin terlalu singkat kalau 8 tahun itu. Tetapi kalau dari sisi apa yang kita lakukan itu mungkin sudah sangat panjang. Semuanya kedengaran kan? Dengar. Iya, kedengaran. Kedengaran aman. Saya sangat senang semuanya. Yang paling penting adalah semuanya sehat. Kalau sudah gabung di sini berarti semuanya sehat. Mudah-mudahan di tengah pandemi COVID-19 ini kita semua bisa melewatinya dengan sehat dan selamat, dan kita tetap bisa beraktivitas dengan dengan positif dan kreatif. Jangan sampai cobaan ini atau musibah ini kemudian membuat kita semua menjadi pasif, menjadi tidak melakukan apa-apa. Jadi jika 3 bulan yang lalu ini adalah kondisi yang tidak normal, maka kita harus memaksakan diri bahwa kondisi ini akan menjadi normal dalam beberapa bulan ke depan. Nah, oleh karena itu kita ya mudah-mudahan dengan Sewindu YIPC ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi kita untuk berkarya dan menyebarkan perdamaian. Saya kira gitu saja. Kalau terlalu panjang saya jadi tabligh akbar nanti ya. Terima kasih. Salam Bisalom. Salam. Yeay. Tepuk tangan Salam online. Tepuk tangan online. Terima kasih untuk Pak Ai. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Andreas Jonathan. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak. Saya bisa dilihat ya. Sudah kelihatan ganteng sekali Ko Anjo. Iya Ko Anjo. Ganteng kok, aman kok. Besar kok, bisa dilihat. Salam Bisalam. Salam. Ya, terima kasih diberi kesempatan sambutan awal ini. Ya, walaupun dikenal sebagai gimana? Walaupun kami dikenal sebagai inisiator, saya dan Kang Ayi, ya saya percaya bahwa inisiator yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri, ya itu. Jadi Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya inisiatif awal, dan kami berdua diberikan kesempatan ya, anugerah oleh Tuhan menjadi inisiator dalam human side-nya, dalam posisi sebagai manusia. Tapi bagaimana kami bisa dipertemukan 8 tahun yang lalu di ICRS, ya saya percaya itu dalam kehendak Tuhan, ya. Padahal saya sudah kepingin masuk ICRS 1 tahun 2 tahun sebelumnya, tapi baru bisa masuk tahun 2010 itu, ya karena itulah bisa ketemu Kang Ayi, kemudian bisa mengenal, saling mengenal dan punya passion yang sama yang Tuhan
pimpin dan kemudian kami berdua dipakai untuk memulai ini di dalam yang waktu itu memang ya mungkin hanya berpikirnya satu kegiatan ya, tidak pernah berpikir bahwa akan seperti ini. Tapi sekali lagi ya ini Tuhan yang sudah punya rencana. Jadi saya ingin mengatakan bahwa 8 tahun ini ya kita harus bersyukur kepada Tuhan, itu yang paling utama. Karena dia yang sudah memulai, dia memelihara sampai hari ini, dan kita nggak tahu sampai kapan lagi, ya nggak tahu ya berapa tahun lagi, tetapi ya Tuhan, dia yang akan memakai kita di periode ini yang dimana kita bisa melakukan sesuatu menurut kehendaknya, ya itu. Jadi kalau kita nanti akhirnya menjadi besar, YPC ini menjadi besar, kita tidak boleh sombong juga, karena ini semuanya anugerah Tuhan. Ya kita boleh dipakainya melayani Dia itu anugerah Tuhan. Kalau toh nanti kita ini seandainya tentunya kita tidak berdoa demikian, kita makin kecil, ya tetap kita bersyukur pada Tuhan ya, karena kita sudah diberi kesempatan paling tidak sampai umur 8 ini. Ya moga-moga terus pasti. Moga-moga dampak kebaikan yang kita lakukan, yang Tuhan percayakan pada kita akan menjadi lebih besar. Itu impian kita, harapan kita ya. Tapi semuanya kembali pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus berjalan dengan pimpinan Tuhan. Mana kita ke depan, kita juga harus terus peka ya, atau ya tentu berdoa, meminta petunjuk, meminta pimpinan Tuhan. Itu wajib kita lakukan. Ya, saya sendiri sangat bersyukur. Saya sudah tidak terlalu aktif lagi sejak kami lulus ya, hanya mengikuti hal-hal secara garis besar. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan juga yang kemudian membangkitkan atau mendorong anak-anak muda, maksudnya yang lebih muda dari kami. Ya, kami juga masih muda, lebih muda dari kami untuk meneruskan, punya visi yang sama, passion yang sama, itu semua juga Tuhan yang bekerja. Itu aja ya, selamat menyongsong 8 tahun, selamat mensyukuri, refleksikan, dan maju terus. Ya kalau saya bilang, kalau jadi peacemaker harus sampai mati ya, sampai akhir hidup kita, sampai kita pulang ke surga. Oke, terima kasih. Salam bisalam. Salam pisau. Salam shalom. Salam shalom. Tepuk tangan online. Tepuk tangan online. Terima kasih untuk Bapak Andreas Jonathan. Langsung saja, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan teman-teman dari IPC sendiri. Temanya pada malam hari ini adalah How You Dare Part 1. Nah, talk show pada malam hari ini sendiri akan dipimpin atau akan dipandu oleh Kak Heriana Girsang. Halo Kak Heriana Girsang. Halo. Boleh panggilnya Ana aja. Oke, Kak Ana ini dari fasilitator YIPC Bandung. Benar ya Kak ya? Ya, benar. Oke, langsung saja saya persilakan untuk Kak Ana. Oke, shalom teman-teman semuanya. Salam Salam. Salam pisah. Salam pisah. Ini yang ditunggu ini. Malam ini kita akan bermalam minggu bareng, tapi malam minggunya ini berbeda karena yang sudah dijelaskan oleh Siti tadi, terus inisiator luar biasa kita juga udah jelasin kalau kita akan memperingati Sewindu YPC Indonesia. Boleh tepuk tangan online? Yeay. Nah, ya, terima kasih teman-teman. Nah, saat ini kita mau mendengarkan sharing-sharing atau pengalaman-pengalaman luar biasa dari narasumber-narasumber kita yang keren-keren dan kece-kece. Dan tidak berlama-lama, kita mau tahu nih, gimana sih nilai-nilai kitab suci membawa narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini
untuk menjadi agen perdamaian lintas iman. Jadi langsung aja saya mau memperkenalkan dari yang paling cantik. Yang pertama adalah Siti Khadijah Boang Manalu, merupakan YIPC Regional Jakarta. Saat ini berperan sebagai koordinator YIPC Jakarta dan sedang menempuh studi magister di PPS Trisakti dan menjadi konsultan di Jakarta. Halo Kak Siti. Halo. Halo semuanya, salam shalom. Apa kabar? Salam. Sekarang lagi nggak di Jakarta ya? Iya, sehat, alhamdulillah. Aman ya di situ ya, Kak? Aman, alhamdulillah. Oke, makasih Kak. Yang kedua adalah Pak Is Miftahul Huda. Asal regionalnya adalah Jawa Timur. Sekarang itu sebagai fasilitator di Jawa Timur. Kesibukannya saat ini sebagai Magister Media dan Komunikasi di UNAID. Kemudian CEO Oma Education dan juga staf Isjen dan sedang melakukan penelitian di Pusat Kajian Keberagaman dan Harmoni Sosial di UINSA. Luar biasa banget ya. Halo Kak Faiz. Halo Ana. Halo, Salam apa kabar shalom. Kak? Alhamdulillah Salam. luar biasa. Ya, Surabaya aman Kak? Surabaya zona hitam lumayan. kakak. Semoga semakin membaik ya. Oke. Ya, insyaallah. Lanjut lagi, saya memperkenalkan narasumber kita yang nggak kalah keren dan kece. Yang ketiga ada Ibnu Gulam Tupail, fasilitator Yogyakarta, meski sekarang lagi ada di Bandung ya, jadi fasilitator Jabar juga. Yang sekarang sedang sibuk jadi konten kreator dan visual designer. Halo, Bang Gulam. Halo. Apa kabar? Lagi di mana nih? Mantap Di rumah? jiwa. Lagi di Jogja, di Pondok. Oh, lagi di Jogja. Ya, kirain. Iya, gara-gara corona. Terima kasih. Nah, itu adalah narasumber kita. Udah Belum. Belum Zo. Apa? Zo tadi nanya. Oh, oke ya, lanjut lagi ya. Kita nggak berlama-lama lagi karena mengejar waktu juga. Nih, kita mau langsung dengar pengalaman luar biasa. Sharing dari narasumber kita. Nah, mereka itu gimana sih awal mulanya mereka mau bergabung di... Nih, kita pengen tahu nih, kakak-kakak ini tuh awal mulanya apa sih yang memotivasi kalian bergabung di YIPC? Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Pais. Baik, terima kasih Ana. Ya, sama-sama. Ini masih ada suara kemeresek gitu. Udah ya, oh ya udah. Jadi kalau ditanya ya gitu, gimana sih awal mulanya tergabung di YIPC? Saya merujuk dari sebutan dari Ko Anju tadi. Mungkin semuanya itu adalah kehendak Tuhan gitu ya, sehingga saya bisa bergabung di YIPC. Hal itu benar-benar saya buktikan ya gitu. Ketika saya awal masuk YIPC, saya diajak oleh senior saya gitu, dan juga senior juga di YIPC namanya Nasir ya, yang pernah tahu gitu, pernah kenal. Awal diajak, saya itu tidak pernah tanya, tidak pernah tahu apa kegiatannya, tidak pernah tahu bagaimana nanti di sana. Saya hanya disampaikan, Pak Is, saya akan ada acara, silakan kamu ikut. Sudah, titik, di sampai situ saja. Jadi saya nggak pernah tahu saya harus di sana diapain dan ngapain, itu saya nggak tahu. Hingga hari H berangkat ke tempatnya pun saya nggak tahu apa itu YIPC, barang apa, makanan apa ini, gitu saya nggak tahu juga gitu ya. Tapi
ketika mulai 1-2 sesi mencoba untuk memahami, ya lama-lama mengetahui kayak gitu. Kalau kelamaan jadi sayang. Mungkin itu Ana. Oke, itu dari mungkin awalnya nggak tahu ya, tapi awalnya mungkin nggak punya perasaan, tapi lama-lama jadi terikat dengan itu. Lanjut lagi. Pengen denger nih dari Kak Gulam. Gimana awalnya motivasinya bisa bergabung di YPC? Hah? Oke, pertama-tama aku tuh gemes ya mau ngomong kasar sama Faiz. Tolonglah dikondisikan. Sabar. Oke, sorry. Aku awalnya juga sebenarnya mencari-cari ya, nyari komunitas yang memang visi misinya di perdamaian gitu. Awal mula kenal YPC ya gara-garanya Ahmad Salahuddin Mansur ya. Meskipun Ahmad Salahuddin Mansur tidak mengajak secara langsung untuk ikut Peace Camp, tapi aku tertarik dengan komunitas ini karena memang sudah kenal beberapa asisten fasilitator dari YPC sebelumnya gitu. Setidaknya 2 asisten fasilitator dan 1 fasilitator saat itu, yaitu si Ahmad Salahuddin waktu itu. Jadi kita udah kenal satu tahun, jadi kita berempat kenal 1 tahun, dan itu tahun 2014 kita kenalan. Terus habis itu 2015 aku mencarilah komunitas ini. Awalnya aku tahu YPC itu sebetulnya bukan dari Ahmad, tapi dari salah satu asisten fasilitator Jogja namanya Tia gitu ya. Dari Tia aku tahu tentang YPC, komunitas ini geraknya kayak gimana. Dari situ awalnya aku tertarik, tapi kayak kok mahal ya. YPC itu komunitas mahal ya gitu ya. Tapi ya dengan kayak apa ya? Ini komunitas yang cukup mahal dan eksklusif, tapi membuat aku tertarik dan aku cari tahu akhirnya gitu. Dan menemukan informasi Peace Camp di Facebook dan cobalah daftar dan akhirnya ketagihan sampai sekarang gitu. YPC gitu yang mahal atau Anda yang nggak ada duit, Pak? Yang kedua lebih tepatnya. Ya, itulah. Begitu anak. Oke, hampir sama Kak Faiz ya. Mungkin awalnya udah tahu tapi nggak benar-benar tahu gimana sih di dalamnya YPC itu bakal ngapain aja dan ngelakuin hal apa aja. Tapi akhirnya lama-lama jadi terikat ya, jadi seneng ya gabung di YPC. Ketagihan. Jadi ketagihan lagi. Luar biasa banget ya. Oke, boleh lanjut dengan kasih. Halo. Halo, dengar nggak suaranya? Kedengeran. Mantap. Oke. Dengar. Salam semuanya. Mau berbagi cerita. Suaranya putus-putus. Lah hilang. Gimana awal mulanya aku masuk ke YPC. Siti hilang. Iya, suaranya putus-putus, Kak Siti. Jadi pertamanya itu kedengaran? Hilang lagi. Iya, suaranya putus-putus. Masih putus-putus sih. Halo? Udah. Ya udah. Halo, kedengaran nggak? Aku memang belum ngomong tadi. Aku mau mendengar, kedengaran nggak ya? Kedengaran. Mantap. Udah ya? Oke. Udah. Jadi pertama kali itu aku ikut Peace Camp 2013 di Medan, diajak sama teman aku. Udah aku baca jadinya. Jadi aku diajak sama teman aku namanya Ulan. Kayaknya Ulan ada deh. Halo Ulan. Jadi itu tuh
semester-semester awal kita kuliah deh, semester 3 gitu. Awalnya aku nggak mau ikut karena apa sih ini komunitas aneh kayak gitu, dan aku udah banyak prasangka di awal-awalnya kayak gitu. Tapi karena teman aku terus yang ngajak, ya udah aku ya jadi yang ya udah deh aku ikut kayak gitu. Tapi sebenarnya emang nggak niat sama sekali karena takut juga ini komunitas kayaknya ini kristenisasi deh gitu. Karena aku ingin menyelamatkan teman-teman aku, misalnya itu adalah komunitas kristenisasi, jadi aku ikut. Niatnya tuh emang kayak udah emang kalau ini bener apa ya, aliran sesat, aku tuh harus menyelamatkan teman-teman muslim aku gitu. Jadi awalnya emang udah penuh prasangka aku masuk ke situ. Tapi lama-lama jatuh cinta sama YIPC. Ya Allah. Itu lebih parah dari Jadi saya. Kalau saya nggak ada prasangkanya loh itu, Lam. Kayak Angela. Oh, aku prasangka. Malah aku kayak niatnya ingin menyelamatkan orang-orang yang sedang tersesat itu. Ya Allah, mulia sekali. Ya, karena kan gini, sebelumnya aku cerita dulu background aku adalah aktivis dakwah di kampus. Jadi ya semua tahu lah kayak apa sih niat dakwah aku tuh kayak jihad gitulah ya. Kayak ini bener nih harus diperangi nih. Ini aliran sesat nih. Kok bisa ya ada. Terus yang pertama kali itu yang aku kesan pertama kenapa YPC ini adalah komunitas aneh dan sesat, brosurnya tuh nggak sebagus yang sekarang. Brosurnya dulu itu belum ketemu Gulam. Logonya gambar 2 merpati, terus ada gambar di brosurnya itu ada gambar anak muda kayak ngangkat tangan gitu loh, kayak joget-joget gitu. Ini komunitas apa yang dibahas kitab suci tapi gambarnya gini, kayak gitu. Jadi aku kayak yang oh ini harus diberantas nih, kayak gitulah. Sampai aku bilang, teman-teman, kalian harus ini ya, kalau misalnya ada gimana-gimana, aku di sana harus datang dan jemput aku. Sampai udah prepare gitu. Ternyata ketemu Bang Iman dan dicerahkan lah sama Bang Iman dan Kak Atmi. Biasanya nih komunitas yang, ketemu Kang Ai juga tuh. Kemarin Kang Ai, jadi pengisi. Jadi, ini ada yang muslim nih, gitu. Kayak udah kayak ada dapat orang-orang yang aman nih, kayaknya nih muslim, terus dia bilang dia dosen juga kayak gitu. Itu sih kayak pengalaman pertama. Mungkin itu masih sedikitnya ya aku cerita. Mungkin itu dulu. Thank you teman-teman. Oke, makasih Kak Siti. Jadi ternyata nggak usah diselamatin ya. Kok ketawa sih Bang Gulam? Iya. Itu loh komentar-komentar. Iya nih baca lucu, juga. Lucu. Jadi ternyata nggak usah diselamatin ya? Iya, karena udah pada selamat ternyata. Udah pada selamat ternyata. Oke, nih sebagai kaum muda nih. Ganggu ya itu ya? Nggak apa-apa sih. Komentarnya lucu-lucu sumpah. Oke, sebagai kaum muda milenial, masuk milenial nggak ya? Kalian itu kan pasti pilih-pilih nih untuk gabung di komunitas. Nah, setelah gabung di YIPC, kalian ini adalah orang-orang yang setia lah dibilangnya dan berkomitmen di YIPC ini sampai saat ini. Nah, pengen tahu juga nih, apa sih yang mendasari kalian bisa setia banget di YIPC? Boleh dari tadi senyum-senyum, Bang Gulam deh. Ih. Ya, yang bikin aku setia sama YPC ya? Ya karena aku males gonta-ganti aja gitu. Meskipun dalam kenyataannya fuckboy juga. ya setia karena sebetulnya satu itu males gonta-ganti gitu kan. Aku tuh orangnya introvert banget ya. Jadi sebenarnya satu hal itu karena males dulu ya gonta-ganti, dan kalau udah nyaman tuh nggak bisa lepas gitu. Bapak lagi jelasin YIPC Pak, bukan kamu sendiri Pak. Curhat yang lain. Ya selain itu ya memang dalam itu dari diri aku yang seperti itu memang. Dan kedua, aku belum menemukan komunitas sebaik YPC gitu, dalam hal apapun, menurutku dalam hal value-nya,
community-nya, aku belum menemukan yang lebih baik dari YPC sampai hari ini gitu. Makanya aku masih betah di YPC. Kalau nemu yang lebih baik mungkin I don't know gitu. Gitu. Jadi dapetin hal yang berbeda ya dari komunitas lain setelah gabung di YPC. Iya. Oke. Bener. Oke, makasih Bang Gulam. Terus boleh yang baru minum boleh deh Kak Is. Aku juga baru minum loh. Kaget aku dipilih lagi. Lo lagi Lam. Oke, baik. Jadi ketika ditanyakan gitu, apakah pilih-pilih gitu ya waktu awal ikut komunitas. Jujur waktu masuk kuliah itu sangat pilih-pilih untuk ikut organisasi sampai berpikir nggak akan ikut organisasi apapun. Jadi waktu kuliah di kuliah pun itu pun hanya satu yang saya ikuti, yang ikut kampus ya, ikut fakultas cuma satu karena memang saya berpikirnya itu sesuai dengan jurusan saya. Yang lain-lain saya udah nggak tertarik untuk ikut apapun. Dan yang di luar ini itu ya tadi sebenarnya awalnya itu kan kecelakaan ya gitu, tersesat saya gitu di sini tapi ke jalan yang benar yang diajak. Nah, kenapa ya itu tadi kenapa saya kok yang seperti itu karena saya benar-benar memilih organisasi sangat saya kritisi gitu ya. Bagaimana organisasi ini berjalan gitu. Kalau saya sangat kerasa soalnya kalau misalkan organisasi itu ada sesuatu yang aneh atau yang nggak sesuai itu pasti saya lebih ini ya gitu akan lebih cepat peka gitu. Nah itu sih. Nah terus kemudian kenapa kok termotivasi terus untuk ikut ini ya YIPC ketika sudah mengikuti proses Peacecamp, mendapatkan materi. Nah, itu saya akhirnya merasa hutang gitu ya ke YIPC gitu ya. Merasa hutang karena beberapa materinya itu, beberapa apa yang saya dapatkan dari Peacecamp itu membuat saya lebih dewasa lagi dalam bersikap kayak gitu, dewasa lagi dalam melakukan sesuatu. Oh ya, setelah saya pahami, saya coba refleksikan dalam kehidupan. Nah itu kayak setiap nilai-nilainya itu kan baik ya untuk saya gitu. Nah dari situlah membuat saya memiliki hutang ke YIPC sehingga sampai saat ini saya masih ada di YIPC gitu sih. Karena merasa masih punya hutang ke YIPC untuk agar diri kita atau agar diri saya jauh lebih baik lagi. Ya mungkin itu sih. Oke, makasih Kak Faiz. Jadi YIPC itu membentuk Kak Faiz jadi lebih baik ya. Jadi Kak Faiz juga punya hati untuk menyebarkan itu biar orang lain juga bisa seperti Kak Faiz ya, berubah ke arah yang lebih baik. Oke, terima kasih Kak Faiz. Lanjut lagi, Kak Siti. Apa ya tadi ya? Boleh diulang Ana? Jadi sebagai anak muda nih, kita itu pilih-pilih dalam komunitas. Nah, Kak Siti ini sangat setia lah, komitmen banget ikut YIPC sampai sekarang. Nah, itu motivasinya dari mana sih? Gimana sih? Oh, motivasinya apa ya? Kalau YIPC ini termasuk komunitas atau organisasi aku sekian lah waktu yang aku kuliah kan. Jadi udah ngikutin beberapa komunitas dan alhamdulillah emang rata-rata komunitasnya aku emang setia dan emang orangnya setia sih. Alhamdulillah. Jadi ya kayak apa ya? Kalau lebih ke nyaman sih, nyaman. Terus ya aku lihat bahwasanya tujuan aku hidup itu apa. Jadi sama YIPC ini nyambung dan memang kayak klub gitu loh. Kayak kan kita kayak aku hidup itu sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Jadi ketika aku di YIPC, aku bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan hanya bagi agamaku sendiri. Itu sih yang lebih kayak aku kayak yang oh iya ya, kenapa apa ya, Tuhan kan nyuruh kita untuk berbuat baik itu nggak pilih-pilih kayak gitu. Di IPC aku ngerasain itu. Kalau misalnya aku tidak menjelekkan komunitas atau organisasi aku yang lain, tapi ada komunitas organisasi yang memang kayak yang
kita harus berdakwah di jalan ini kayak oh ya ini untuk teman-teman kita yang udah tahu agama kita aja kayak gitu. Tapi di YPC ini menurut aku unik dan menjadi daya tarik sih kayak ya kita sebagai manusia kayak lebih apa ya, bagaimana aku cara memaknai hidup aku, dan di YPC ini kayak cocok aja gitu. Makanya kalau misalnya kita cocok, nyaman, ya insya Allah langgeng. Alhamdulillah kan langgeng sampai udah 7 tahun ya. Aku berhubungan punya hubungan sama YPC kan udah 7 tahun kayak gitu. Itu sih jadi motivasinya. Dan alhamdulillah komunitas yang lainnya masih komunikasi dan masih lancar juga kayak gitu. Emang niat aku mencari komunitas bukan main-main kayak gitu. Emang aku udah cocok ya aku dalami. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya alon-alon mundur kayak gitu. Mendengarkan suaranya Kak Itu Siti, jadi apa pernyataannya Kak Siti, saya benci dengan pikiran saya, Kak Siti. Oke, jadi Kak Siti merasa ini ya, nyaman ya di YPC, dan merasa bahwa di YPC itu Kak Siti mendapatkan manfaat dan juga bisa memberikan manfaat juga bagi orang-orang banyak. Bukan hanya di agamanya Kak Siti, tapi juga di agama yang lain ya. Benar. Seperti mirip-mirip seperti Kak Faiz ya. Oke, jadi setelah kalian berkomitmen, atau bisa dibilang setia nih di YPC, selama menjalani masa-masa di YPC, kehidupan di YPC ini, apa sih kendala atau apa yang tantangan yang dihadapi nih selama kalian semua itu ber-YPC di regionalnya masing-masing? Boleh dimulai dari Bang Ulaman. Apa? Gimana? Yang tadi terakhir kamu bilang apa? Tantangan yang dihadapi dalam ber-YPC di regionalnya. Oh. Aku kayaknya hari ini non regional, tidak terikat regional manapun ya. Ya aku di awal dari Jogja ya. Tantangan di regional ya. Ya nah. Tantangan ber-YPC gue. Iya, betul, di regional. Ya kalau untuk regional Jogja sih tantangannya ya macam-macam ya. Ada masanya fasilitator itu dan asistennya itu sangat semangat, ada masanya lagi turun gitu, terus semangat lagi dan turun, ya dinamika seperti itu biasa gitu kan maksudnya. Kalau tantangan-tantangan lain di Jogja mungkin karena ini ya, Jogja itu sangat-sangat multikultural. Di Jogja itu sangat banyak banget kelompok masyarakat, banyak banget ormas ya. Jadi ketika kita kayak misalkan di Jogja, misalkan dalam beberapa kali event gitu ya, kita mendapatkan banyak sekali kendala, tantangan lah ya, katakanlah tantangan untuk bisa kelancaran acara itu. Kayak misalkan ada gangguan-gangguan eksternal yang menghambat acara, itu ya, itu salah satunya tantangannya. Tapi sebetulnya tantangan terbesar ya datangnya pasti dari kita juga sih, dari tim kita, ketika kita tidak semangat pada satu visi yang sama gitu ya, ya kendor gitu. Mau punya power apapun, lu mau sepunya tenaga, mau lu kuat mau kagak, itu kan kalau kita visinya aja nggak kuat itu ya, itu menjadi tantangan berat juga buat kita sih. Yang aku lihat sih begitu kalau dari regional ya. Jadi lebih ke ketika tim di regionalnya itu punya semangat yang atau visi misinya yang beda ya, jadi itu menjadi tantangan. Tapi bisa dipecahkan nggak? Akhirnya menemukan nih jawabannya gimana sih supaya kita punya visi misi yang sama dan gitu. Ya mengingat lagi sih apa visi kita ber-YPC itu apa gitu. Jadi saling kalau
kalau aku ya saling mengingatkan lagi tentang visi kita terhadap perdamaian, khususnya kayak di regional Jogja, apa aja yang mimpi-mimpi apa yang kita belum capai, itu harus kita garap bareng-bareng gitu, supaya visi itu nggak hanya sekedar ngegantung aja gitu, tapi bisa kita ambil beneran. Itu mimpi ya, katakan mimpi itu bisa kita capai beneran ya dengan kita menjadi tim yang solid gitu. I think begitu. Oke, makasih Bang Gulam. Kemudian Yoi, sama-sama. boleh ke Siti? Tantangan apa yang dihadapi di regionalnya? Tantangan? Ya. Bermacam-macam sih, setiap regional tuh berbeda. Soalnya kan aku pernah di 3 regional ya. Aku pernah di regional Mantap Medan, juga. pernah di regional Bandung, pernah di regional Jakarta. Tapi yang mau aku bicarakan sedikit ini di regional Jakarta ya, karena memang aku sekarang sedang di regional Jakarta. Tantangannya ya banyak lah, apalagi Jakarta ini punya story kan. Jakarta ini regional baru di tahun 2017 adanya. Jadi ya gimana lah, kalau kita emang regional baru tuh kayak emang ngerasa banget kayak perjuangan banget untuk ngadain peace camp aja tuh sangat berjuang dari segi materi, dari segi SDM-nya juga. Itu kayak apa ya, pengalaman kita membuat komunitas menjadi baik itu gimana, itu kerasa banget sama teman-teman Jakarta. Dan apa ya, bangga banget dan salut banget untuk teman-teman Jakarta yang sampai sekarang masih setia di YIPC Jakarta kayak gitu. Ada Rauf tuh, itu angkatan pertama itu. Ya tantangannya adalah bagaimana kita mempertahankan diri kita dulu deh untuk tetap istiqomah, untuk tetap semangat menjalankan kegiatan YIPC Jakarta. Jadi ketika diri kita udah semangat kita bisa ditularkan ke orang lain, terus orang lain akan ikut juga. Itu sih lebih menanamkan semangat diri kita gitu. Kalau misalnya kita nyuruh-nyuruh orang, ayo aktif, ayo kita SR kayak gitu, kayak lebih baik kita mencontohkan dulu deh yang mana yang baik kayak gitu. Sambil berjalan untuk tanyain ke teman-teman. Yang nggak usah langsung ditanya SR, langsung kita kumpul, nggak, kita kayak tanya kabarnya kayak gitu, kita perhatiin. Emang perhatiin tapi bukan karena emang YIPC ya, emang kayak niat kita emang kan di YIPC diajarin untuk berkomunikasi yang baik, cara menjalin silaturahmi itu gimana kayak gitu melalui pendekatan kayak gitu. Itu sih yang mau aku bagiin. Ya tantangannya banyak, gimana para member tuh sulit untuk mengikuti satu acara kita, kayak pertemuan mingguan, apalagi Jakarta dengan keadaan yang agak sedikit ribet, macet, jauh, terus itu biaya juga lumayan tinggi mau kemana-mana, kayak gitu. Biaya misalnya kita kalau kumpul-kumpul ada harus yang makan, bla bla, itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau misalnya sama-sama, ya bisa dilewati. Alhamdulillah sampai saat ini Jakarta masih aktif. Itu sih, thank you. Oke, mungkin kurang lebih sama ya, di Bandung juga tantangannya kurang lebih sama, gimana caranya untuk member-member yang pernah ikutan itu peace camp itu bisa terus gabung di kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara rutin. Tapi memang benar ya, kalau misalnya kitanya dari timnya semangat, kita ngajakinnya juga bukan karena pengen ngumpul-ngumpulnya aja, tapi kita punya hati untuk benar-benar silaturahmi, pasti bisa. Oke, lanjut ke Kak Pais. Terima kasih, Ana. Kalau ditanya tentang tantangan di regional, sebenarnya saya itu kan hanya penerus tongkat estafet yang sudah dibangun dengan rapi oleh Bang Iman gitu ya sebelumnya. Jadi saya itu hanya tinggal menjalankan apa yang sudah ada gitu. Nah itu pun saya juga ternyata masih harus berjuang untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang telah Bang Iman lakukan gitu. Sampai hari ini pun saya juga masih belajar.
sekaligus pertanyaan ini termasuk menurut aku refleksi diri gitu ya, refleksi diri kepada saya pertanyaan ini ketika bertanya tentang tantangan itu saya merujuknya pada suatu ujian gitu ya. Ketika seseorang ingin mencapai pada suatu level yang tinggi gitu atau naik suatu tingkat, pasti kita akan mencapai ujian itu gitu. Namun saya sendiri selama di IPC gitu ya, belum merasa belum mendapatkan ujian yang begitu signifikan yang seperti yang didapatkan oleh teman-teman, seperti tadi kalau di Jogja pernah diserang gitu ya oleh beberapa ormas kayak gitu, perjuangan teman-teman yang kayak Kak Siti gitu, teman-teman yang lain yang baru memulai gitu. Nah, itu kan cukup luar biasa. Jadi kayak saya menanyakan gitu kan, kok saya belum mendapatkan ujian yang begitu ini ya, ujian yang bisa saya hadapi di YPC. Apakah saya sudah naik tingkat, ataukah saya belum naik saat ini gitu? Apakah saya hanya tetap di kelas yang sama? Nah, itu yang menjadi reflektif bagi saya sih gitu. Pertanyaan jadi kayak menanyakan diri saya sendiri gitu tentang tantangan ini. Mungkin itu sih, Ana. Oke, jadi malah tantangan itu jadi refleksi buat diri sendiri ya, gimana untuk bisa menjadi lebih baik lah ya. Nah, selanjutnya nih, kita itu di IPC kan belajar nilai-nilai perdamaian yang berbasis kitab suci. Apakah kalian semua itu mengaplikasikan nilai-nilai yang kalian udah dapat itu dalam kehidupan kalian sehari-hari? Boleh diceritain secara singkat nggak? Oh tidak. Oke, dari Bang Gulam deh. Tentunya nilai-nilai itu nggak mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan langsung. 12 values itu ditelan kita terus kita olah dalam diri kita dalam hari itu juga setelah Peace Camp, enggak juga. Bahkan sampai hari ini pun aku belum menerapkan semua peace values. Ada beberapa values yang oke, aku paham, aku mengerti teorinya bagaimana, aku tahu bagaimana cara mempraktekannya, tapi nggak tahu itu ternyata tidak mudah untuk dipraktekkan. Nggak tahu kenapa. Ya makanya aku aja berproses berproses itu bertahun-tahun untuk bisa nyicil menerapkan setiap peace values dalam diriku gitu, dan juga values dalam kitab suci dalam diriku itu pelan-pelan banget gitu, nggak bisa langsung brek gitu. Aku nggak bisa gitu. Dan mungkin aku juga percaya bahwa semuanya juga, kalaupun ada yang langsung bisa menerapkan itu semua dalam kehidupannya, itu luar biasa ajaib menurutku gitu. Ya itulah bagiku. Jadi memang ya pelan-pelan lah untuk bisa menerapkan values itu gitu. Jadi memang nggak mudah ya, tapi apa ada satu nilai yang selalu keinget gitu dan itu bisa jadi alarm gitu dalam kehidupan, dalam sehari-hari melakukan segala sesuatu, misalnya oh iya nilai ini yang tertanam dalam kehidupan gitu, yang benar-benar diaplikasiin. Ya, aku sih selalu aku selalu berpegang sampai hari ini, kayaknya aku yakin banget ini kuat banget di values menerima diri sih. Peace values menerima diri. Di situ kayak itu menjadi ya seperti kesimpulan dari slide dari peace values itu ya, menerima diri, bahwa menerima diri adalah kunci untuk menerima semuanya. So bagiku, dengan aku bisa menerima diriku, melihat di dalam diriku, aku lebih mudah untuk bisa menerima semua hal gitu. Jadi itu yang paling melekat dalam diriku. Ya, meskipun belum tentu aku juga bisa menerapkan values-values yang lain gitu, tapi seenggaknya dengan penerimaan diri yang sangat melekat, values yang sangat kuat di dalam diriku, itu membentuk diriku yang hari ini gitu. Meskipun juga tidak 100% values itu diterapkan dalam diri, ya memang belum, menurutku kayak nggak mungkin dalam waktu cepat diterapkan 100% gitu.